Baik sekalian, jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik biru. Ini Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua nih pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional kan? Iya, ini baju Indonesia. Ya. Bapak Ibu silakan duduk Bapak. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar sekalian. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar Bapak Ibu? Di masa lalu? Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar tidak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem negara begitu, maka tidak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses pembelajaran. Anies blunder soal batik, akibat pintar bersilat lidah dan mengolah kata. Ditulis oleh X Hardy. Jadi ada satu akun Twitter @nu_lucu menggugah potongan video di mana Anies bicara mengenai batik. Ucapannya begini: batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik untuk baju Bapak Ibu. Coba diingat-ingat, gak ada. Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini gak sopan, pelanggaran, gak ngerti pakem. Diikuti banyak orang, sekarang jadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru, kata Anies dalam potongan video yang diunggah @nu_lucu. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, tak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Anies kemudian membalas cuitan tersebut. Dia mengunggah versi lebih panjang dari video itu. Ada kalimat melanggar pakem asal mula batik digunakan sebagai baju yang ditambahkan dalam bagian awal video itu. Berikut ucapan Anies dalam video itu. Baik sekalian,
Jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik di Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua nih pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional ya? Iya, ini baju Indonesia. Ya. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar sekali. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar Bapak Ibu? Di masa lalu? Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar tidak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran, nggak ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem dan tanda kutip, maka nggak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses pembelajaran. Yang dipermasalahkan adalah konsep pelanggaran versi Anies. Padahal yang benar itu adalah inovasi yang biasanya berubah sesuai perkembangan zaman. Tapi menurut bahasa Anies yang super rumit, itu adalah pelanggaran atas pakem. Makanya jangan terlalu kebiasaan bersilat lidah dan mengutak-utik kata. Kalau ngomong tuh biasa aja. Pakai kalimat-kalimat yang gampang dipahami oleh orang awam, bukan kalimat yang bikin bingung. Mau kelihatan pintar dan cerdas, malah jadi blunder dan dikritik banyak orang. Inovasi tapi dibilang pelanggaran pakem. Saya paham maksud Anies. Inti yang mau dia sampaikan itu adalah perubahan. Tapi Anies menambahkan bumbu yang tak cocok. Ibarat masak nasi goreng, tapi ditambahkan asam. Rasanya jadi membingungkan. Dengan bicara seperti itu, orang pikir seakan-akan melakukan inovasi itu harus melanggar pakem dulu. Batik dijadikan baju itu adalah contoh inovasi, bukan pelanggaran. Bicara kok rumitnya minta ampun. Ketika ditanya apa masakan favoritmu, misalnya nasi goreng, ya sudah, cukup bilang nasi goreng, titik. Tapi Anies beda. Dia mungkin akan mengajak kita bingung dulu. Dia bilang dia suka makanan yang terbuat dari nasi, lalu dimasak di kuali dengan menambahkan kecap manis, kecap asin, bumbu pelengkap, dimasak hingga warnanya kecoklatan, lalu disajikan di atas piring bersama dengan telur mata sapi setengah matang, lalu ditambahkan acar. Nasi goreng. Ribet amat hidup lu, Pak. Bilang saja nasi goreng, kenapa sih? Salah sendiri siapa suruh menggunakan kalimat yang multi tafsir dan bikin bingung banyak orang. Jangan protes kalau orang bingung. Anies pintar mengolah kata sedemikian sehingga sesuatu yang awalnya simpel malah dibikin jadi ruwet dan kusut seperti kabel listrik di Bangkok. Pakai diksi pelanggaran, ya tidak cocok dengan konotasinya negatif. Mau maksudnya bukan itu kek. Tetap saja ini blunder Anies karena terlalu pintar bersilat lidah dan mengolah kata.
Itulah yang terjadi selama 5 tahun dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terlalu banyak menata kata, sehingga waktu bekerja hanya sedikit. Itu pun yang dia omongin kebanyakan tidak dimengerti. Masa sih model begini mau dipercaya untuk memimpin negara ini? Ini sama seperti saat Anies pidato tentang pribumi saat dilantik sebagai Gubernur DKI. Ngelesnya macam-macam. Sebenarnya ini akibat dia terlalu pintar dan berpikir terlalu jauh saat bicara. Pidato Anies kadang sering dibandingkan dengan pidato Jokowi. Pendukung Anies bangga pidato tanpa teks dan bisa berbahasa Inggris. Sedangkan Jokowi sering pakai teks atau contekan dan bahasa Inggrisnya minim. Untuk apa dibanggakan kalau ngomongnya Anies itu muter-muter seperti bule tersesat dan kebingungan entah mau kemana? Coba tanya Anies, kenapa memilih kata pelanggaran? Apakah mau kelihatan keren karena bisa menemukan istilah baru seperti korupsi yang diubah maknanya menjadi kelebihan bayar? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.